Oke, selamat siang teman-teman. Kami di sini dari kelompok 4, itu tentang ingin mempresentasikan pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa dan 3 fasa yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Bernard Felix Sawit, 2 Francisco Saragi, dan Rohit Sihite. Oke, kita lanjut ke materinya. Pengaturan tegangan bolak-balik AC satu fasa adalah suatu rangkaian elektronika daya yang dapat mengubah sumber tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah atau arus bolak-balik yang terkontrol. Tujuan pengaturan tegangan AC satu fasa adalah untuk menghasilkan tegangan AC yang stabil dan terkontrol, yang biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penggunaan listrik di rumah, industri, dan lain-lain. Pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa adalah proses mengatur nilai tegangan dari sumber tegangan bolak-balik AC satu fasa untuk keperluan tertentu. Metode mengatur tegangan bolak-balik satu fasa. Yang pertama, pengaturan tegangan dengan transformator. Menggunakan transformator atau transformer yang memiliki tap untuk penyadap untuk mengubah rasio lilitan primer dan sekunder, sehingga menghasilkan tegangan yang berbeda di sekunder. Menggunakan transformator variabel atau variak yang memungkinkan penyesuaian tegangan secara kontinu dengan memutar dial. Yang kedua, pengaturan tegangan dengan komponen elektronik. Menggunakan rheostat atau potentiometer untuk mengatur besar tegangan, namun metode ini lebih sering digunakan untuk arus searah atau DC. Menggunakan transistor atau triac dalam rangkaian pengatur fase atau phase control untuk mengatur tegangan efektif yang diterima beban. Menggunakan konverter AC, DC, AC, di mana tegangan AC diubah menjadi DC dan kemudian diubah kembali menjadi AC dengan tegangan yang diinginkan menggunakan inverter. Yang ketiga, pengaturan tegangan dengan peralatan elektronik khusus. Menggunakan stabilizer atau regulator tegangan otomatis yang bekerja untuk menjaga tegangan tetap stabil pada nilai tertentu meskipun tegangan sumber berubah. Menggunakan unit turntable power supply atau UPS yang juga dapat menyediakan tegangan stabil dalam kondisi tertentu. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya, Francisco Saragi. Pengaturan tegangan bolak-balik 3 fasa. Yang pertama itu pengaturan tegangan dengan transformator 3 fasa. Auto transformer 3 fasa. Seperti pada sistem 1 fasa, auto transformer 3 fasa dapat digunakan untuk mengubah tegangan secara ekonomis dengan tap-tap yang tersedia untuk penyesuaian. Transformator 3 fasa dengan tap changer. Menggunakan tap changer untuk mengubah rasio lilitan dan menyesuaikan tegangan keluaran. Tap changer bisa dioperasikan secara manual atau otomatis. Yang kedua, pengaturan tegangan dengan komponen elektronik, transistor dan triac. Pengendalian fasa atau phase controller menggunakan transistor atau triac untuk mengatur sudut penyalaan atau firing angle, sehingga mengubah tegangan efektif yang diterima oleh beban. Metode ini umum digunakan dalam pengaturan motor 3 fasa. Inverter 3 fasa. Konverter AC ke DC lalu ke AC mengonversi tegangan AC 3 fasa menjadi DC menggunakan rectifier, kemudian mengonversi kembali menjadi AC 3 fasa dengan tegangan dan frekuensi yang dapat diatur menggunakan inverter. Variable Frequency Drive atau VFD. VFD mengubah tegangan dan frekuensi keluaran untuk mengendalikan kecepatan motor 3 fasa. VFD sangat efektif dalam aplikasi pengendalian motor dan penghematan energi. Yang ketiga, pengaturan tegangan dengan peralatan elektronik khusus. Pertama, regulator tegangan otomatis atau Automatic Voltage Regulator atau
disingkat EVR. EVR 3 fasa mengatur dan menstabilkan tegangan keluaran pada generator atau sumber daya lain. EVR 3 fasa digunakan untuk menjaga tegangan tetap stabil meskipun bebannya berubah-ubah. Kemudian stabilizer 3 fasa. Stabilizer alat yang digunakan untuk menjaga tegangan 3 fasa tetap stabil dan mengkompensasi fluktuasi tegangan input. Stabilizer 3 fasa dapat menggunakan servo motor atau elektronik untuk penyesuaian. Berikutnya, keunggulan pengaturan tegangan bolak-balik 1 fasa dibandingkan 3 fasa ataupun sebaliknya. Yang pertama itu dari segi biaya. Pengaturan tegangan bolak-balik 1 fasa lebih murah daripada pengaturan 3 fasa karena desain yang lebih sederhana dan membutuhkan jumlah konduktor yang lebih sedikit. Kemudian dari segi efisiensi, pengaturan 3 fasa lebih efisien karena dapat memberikan daya yang lebih besar dan lebih stabil, serta dapat digunakan untuk aplikasi industri dan transmisi listrik yang memerlukan daya yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, segi kemudahan instalasi. Pengaturan 1 fasa lebih mudah dipasang dan diatur daripada pengaturan 3 fasa, terutama dalam aplikasi rumah tangga dan kebutuhan daya yang lebih rendah. Keempat, karakteristik. Pengaturan 3 fasa dapat memberikan torsi yang lebih besar pada motor listrik dan dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan daya yang lebih besar dan lebih stabil. Kelima, keandalan. Pengaturan 3 fasa lebih andal karena dapat memberikan daya yang lebih stabil dan dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi seperti transmisi listrik. Yang keenam itu kapasitas. Pengaturan 3 fasa dapat memberikan daya yang lebih besar dan lebih stabil, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan daya yang lebih besar dan lebih stabil. Perbedaan pengaturan tegangan bolak-balik 1 fasa dan 3 fasa. Yang pertama, jumlah konduktor. Transformator 1 fasa memiliki 2 konduktor, sedangkan transformator 3 fasa memiliki 3 konduktor. Hal ini mempengaruhi efisiensi dan biaya penggunaan transformator. Yang kedua, fungsi dan penggunaan. Transformator 1 fasa biasanya digunakan untuk aplikasi rumah tangga dan kebutuhan daya yang lebih rendah, sedangkan transformator 3 fasa digunakan untuk aplikasi industri dan transmisi listrik yang memerlukan daya yang lebih besar. Yang ketiga, penggunaan arus. Transformator 3 fasa dapat memberikan daya yang lebih besar dan lebih efisien dibandingkan dengan transformator 1 fasa, karena dapat menghasilkan torsi yang lebih besar pada motor listrik. Selanjutnya, instalasi. Genset 1 fasa digunakan untuk aplikasi rumah tangga dan kebutuhan daya yang lebih rendah. Sedangkan genset 3 fasa digunakan untuk aplikasi industri dan transmisi listrik yang memerlukan daya yang lebih besar. Karakteristik. UPS 1 fasa lebih mudah dipasang dan diatur daripada UPS 3 fasa. Tetapi UPS 3 fasa dapat memberikan daya yang lebih besar dan lebih stabil. Perbedaan dalam penggunaan. Transformator 3 fasa dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan daya yang lebih besar dan lebih stabil, seperti penggunaan motor listrik yang besar, sedangkan transformator 1 fasa lebih cocok untuk aplikasi rumah tangga dan kebutuhan daya yang lebih rendah. Oke, kita akan lanjut ke simulasinya dari aplikasi PSIM.
Nah, di sini kita akan mensimulasikan pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa, yaitu dari awal dari mulai arus sumber. Di sini adalah pendeteksi tegangan dari arus sumber pertama. Di sini ada trafo satu fasa, grounding, resistor, yaitu sebagai pemacu alat untuk mengatur arus bolak-balik satu fasa ini agar lebih mudah. Tombol on switch, yaitu untuk mengaktifkan beban dan mematikan beban di RL ini. Terus potential meter kita hubungkan dari tegangan keluaran ini, kita hubungkan ke A, dan arusnya kita hubungkan dari sini ke B. Selanjutnya kita akan mensimulasikannya. Nampak betul. Ini nampak. Nampak. Nah, di sini kita bisa dapat tegangan masukan dari pengaturan satu fasa, yaitu dia berawal dari titik 0 dan naik ke 120 dan turun di bawah minus 100 atau biasa minus 101, 120. Dan dia akan naik lagi dan stabil di angka seperti tegangan biasanya pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kita akan buka tegangan keluarannya. Nah, di sini dia tegangan keluarnya sesudah keluar dari transformator yang diubah menjadi lebih panjang atau lebih turun tegangannya. Di sini dia lebih naik sedikit ke atas dari titik 0, dan di titik ini dia akan menyesuaikannya nanti dari transistor yang kita akan lanjutkan tegangan berikutnya. Nah,
Nah, di sini dia sudah berubah di UL tegangannya atau tegangan keluaran sebelum dipasangkannya resistor atau trayek tersebut. Nah, arus itu dari 0 sampai di bawah 120, dan ini adalah titik kendali dari resistor tersebut, yang dimana bentuknya seperti gunung dan jalan. Di detik pertama, detik kedua, dia tidak menyesuaikan, tapi di dalam garis ini dia bisa disesuaikan dengan resistor. Jika ada beban atau jika tidak ada beban juga akan dikendalikan dalam resistor tersebut. Dan ini hasil dari potensiometernya. Nah, di bagian UT yaitu bagian di mana ini menuju dari resistor ke gating block. Dan di mana di gating block ini kita akan mengendalikan tegangan itu dari tegangan UT ini dikendalikan ke resistor, dan tegangan itu akan dikendalikan dari resistor ini ke UL dan akan dikirim ke beban dan tombol switch. Di sini walaupun tegangannya tidak peraturan, karena tiap detik dalam nilai tegangan itu dia bisa diatur dalam tiap detik ini untuk mengatur tegangan di UL ini, di bagian UL ini. Nah, di sini dia. Oke, untuk yang ini kita udah siap tegangan yang satu fasa, pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa. Kita akan lanjut ke tegangan bolak-balik 3 fasa. Nah, ini adalah pengaturan tegangan bolak-balik 3 fasa, yang dimana arus pertama itu melalui COM, terus lanjut ke on off switch controller. Dari sini, dari ground, maaf saya silap, dari ground, sumbernya masuk ke gate node ini, terus ke tombol switch on, lalu lanjut ke sini lagi, terus masuk ke IGBT yang pertama, dari mulai sini ke sini ke sini, lanjut dari on switch off switch
Lanjut ke IGBT T3. Terus dari sini lanjut lagi, begitu seterusnya, dan di bawah juga. Nah, di sini paling utama komponennya yaitu 3 fasa sumbernya. Nah, dari sini dia akan dialiri tegangan yang masing-masing itu pergi ke konverter IGBT ini. Di sini dia arusnya akan diatur dan dikonversikan menjadi, bisa dibilang ini sumber atau tegangan genset, dan ini adalah bebannya. Di sini kita akan mensimulasikannya. Nah, di sini dia tegangan VB-nya yang akan mulai diatur ke beban, yaitu dari 0, seperti ini gambarannya. Ini VR-nya. Prinsipnya sama seperti yang tadi di satu fasa, cara kerjanya juga. Jika yang garis ini, disitulah dia mengatur tegangannya. Seperti ini. Okelah, sekian dari presentasi kami. Kami akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa melibatkan penggunaan transformator, AVR, dan stabilizer tegangan untuk memastikan tegangan yang konsisten dan stabil bagi berbagai jenis beban. Transformator mengubah tegangan sesuai kebutuhan, sementara AVR dan stabilizer tegangan menyesuaikan dan menstabilkan tegangan secara otomatis untuk melindungi peralatan dan fluktuasi yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan operasional. Pengaturan tegangan bolak-balik 3 fasa melibatkan penggunaan transformator 3 fasa, AVR 3 fasa, stabilizer tegangan 3 fasa, serta sistem canggih seperti CVC dan Fax. Transformator mengubah tegangan sesuai kebutuhan. Sementara AVR dan stabilizer tegangan menstabilkan tegangan pada setiap fase. SVC dan Fax digunakan untuk pengendalian yang lebih canggih dan dinamis, memastikan distribusi daya yang stabil dan efisien untuk beban industri dan komersial. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Oke, baik. Karena waktunya juga